Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial yang berkaitan dengan atau tutorial membuat georeferencing ataupun melakukan digitasi pada peta. Nah, yang pertama tentunya kita buka aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian jangan lupa juga kita masukkan petanya. Langsung saja kita masukkan ke dalam ArcGIS atau ArcMap. Nah, ini setelah petanya muncul, langkah selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi koordinat atau menyesuaikan koordinat dengan klik layers, klik kanan, properti. Nah, koordinat sistem kita pilih yang WGS 1984. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses georeferencing. Nah, yaitu dengan kita di sini menu georeferencingnya sudah ada, tapi jika teman-teman belum ada bisa diklik kanan di sini. Nah, nanti georeferencingnya tinggal di checklist saja. Karena di sini sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan add control point yang ini, di mana di setiap titik pada peta ini. Di setiap sudut. Nah, di setiap sudut. Nah, jika teman-teman tidak terlihat ininya koordinatnya, kita bisa menggunakan koordinat yang tertera pada sisi peta di sebelah sini, di sebelah kanan. Nah, ini koordinat yang lebih lengkapnya. Ini titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Langsung saja kita masuk ke dalam proses add control point. Nah, di titik pertama. Ini adalah icon add control point. Nah, setelah itu icon akan berubah menjadi tanda plus. Nah, usahakan pengklikannya di tengah-tengah persilangan garis ini. Nah, langsung saja kita klik kiri, kemudian klik kanan dimanapun, bebas terserah. Kemudian klik kanan, kemudian input DMS offline. Nah, karena tadi sudah kita lihat koordinatnya, jadi ketahuan bahwa longitude itu merupakan garis bujur. Jadi kita langsung masukkan saja koordinat yang memakai koordinat degree, minute, second. Yang pertama ada di titik 1, yaitu 6 derajat 37. Nah, ini juga sangat penting bahwa daerah yang kita ini tuh berada di sekitaran east. Nah, oleh karena itu ininya east itu artinya timur, karena emang bujur. Karena longitude itu artinya bujur, berarti ada di bujur timur. Nah, sekarang ada latitude-nya atau garis lintang. Kita masukkan 6 derajat 15 menit. Nah, ininya juga south, yang artinya selatan, karena emang ada di daerah ini, berada di lintang selatan. Oke. Nah, titik 1 sudah dilakukan. Kemudian lanjut kita melakukan ke titik 2. Nah, ini titik 2-nya. Sama seperti tadi, kita lakukan langkah yang sama, yaitu dengan mengklik add control point yang tadi masih sama. Ini klik kiri di pertengahan garis persilangan, ini bisa di mana saja, klik kanan, kemudian kita input koordinatnya. Untuk titik kedua, garis bujurnya 106 derajat 45 menit 00 detik.
Untuk garis lintangnya 6 derajat 15 menit. Detik. Nah, ininya sudah benar, kita klik saja. Oke. Nah, ini menghilang, jangan khawatir. Ini tidak sepenuhnya menghilang. Kita langsung saja klik kanan di peta ini, kemudian zoom to layer. Nah, muncul lagi. Nah, dengan kondisi atau posisi peta yang sama seperti ini menandakan bahwa add control point itu berhasil, tidak ada kesalahan karena posisi petanya masih sama seperti itu. Lanjut saja kita ke titik ketiga. Nah, masih sama seperti tadi, kita klik kiri di pertengahan ini, pertengahan garis persilangan tersebut, klik kiri, kemudian ini dimana saja, klik kanan, kemudian input koordinat atau DMS nya. Kita masukkan koordinat titik 3 yaitu 106 derajat 45 menit, betul, ininya 0 detik. Kemudian untuk garis lintangnya 6 derajat 22 menit 30 detik. Ini sudah betul. Oke, nah selanjutnya kita ke titik 4. Titik 4-nya berada di sini. Nah, ini titik keempat, sama seperti tadi, tinggal klik kiri, kemudian klik kanan dimanapun, kemudian input DMS. Nah, 106 derajat 30 detik. Ininya 6 derajat 22 menit 30 detik. Oke. Nah, setelah sudah dilakukan add control point, kita zoom to layer dulu. Nah, setelah selesai dilakukan add control point, maka langkah selanjutnya adalah kita klik georeferencing di sini. Kita lakukan update georeferencing di sini. Nah, bisa juga rectify, tapi kita klik update saja. Nah, setelah kita update, kita sudah melakukan proses georeferencing. Biasanya untuk melihat hasilnya sudah terupdate atau belum. Ini yang tadinya satu peta, sekarang sudah ada 2 hasil lainnya, yang berarti menandakan bahwa peta tersebut sudah diupdate. Langkah selanjutnya adalah kita membuat data vektor, yaitu data polyline, polygon, dan juga point. Caranya itu kita klik katalog di sini, kemudian kita pilih file yang akan digunakan untuk penyimpanan file data tersebut. Misalnya di sini di Praktikum SIG, ini data yang akan saya pilih. Kemudian klik kanan, klik new, save file. Nah, biasanya di RB itu ada penggunaan lahan. Kita tulis land use. Biasanya land use itu menggunakan polygon. Ininya editnya kita pakai WGS 1984. Oke. Nah, ini sudah terbuat ya, karena sudah muncul di layers. Kemudian kita buat yang lainnya, sama caranya di katalog Praktikum SIG di sini new, save file. Kemudian biasanya di RB itu ada jalan, kita tulis jalan di sini. Jalan itu menggunakan polyline, artinya garis ya. Nah, di sini WGS 1984, klik OK. Lanjut kita klik OK. Kemudian fitur lainnya caranya sama, klik katalog Praktikum SIG, klik kanan di sini new, save file. Di sini kita tulis saja point yang ada titik. Kita bisa membuat titik-titik lainnya. Di sini point. Nah,
EGS 1984. Oke. Nah, di sini sudah terbuat semua poin jalan ataupun land use-nya. Langkah selanjutnya kita akan mencoba melakukan digitasi pada peta RBI tersebut. Nah, kita coba untuk melakukan jadi titik poin ini. Caranya adalah kita klik poin di sini, klik kanan, kemudian edit fitur, start editing. Nah, kemudian create fitur di sini kita pakai poin. Nah, setelah ini kita lakukan daerah titik-titik di peta sini. Ini ada titik, kita klik di sini, kita klik di sini. Ini adalah bangunan yang kita tandai ya, karena titik ini merupakan bangunan di legenda keterangannya. Kita di sini titik-titik. Nah, cukup mungkin itu. Nah, setelah melakukan itu, langkah selanjutnya adalah kita melakukan save edit. Nah, di sini ada editor, kita save edit, kemudian stop editing. Nah, ini adalah data yang sudah kita titiki nih. Ini mungkin sudah terlihat. Kita perbesar untuk memastikan kita warna hijau ukurannya. Oke. Nah, ini berarti sudah kita lakukan digitasi pada peta RBI tersebut. Itu untuk poinnya. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi jalan ya. Di sini kita klik jalan, terus kemudian sama caranya edit fitur, start editing, terus kita klik create fitur, kita gunakan jalan di sini. Nah, ini ya jalan di sini nih. Ini ya jalan yang garis lurus. Kita ketika sudah pas gini kita tinggal ikuti saja jalannya. Nah, ini kita sudah melakukan digitasi jalan menggunakan polyline. Setelah itu jika dirasa cukup, kita klik 2 kali untuk menghentikan. Nah, ini kita sudah melakukan digitasi. Ini bisa kita lihat data vertexnya, ini data vertexnya nih. Ketika sudah, berarti kita edit, klik edit, kita save edit, kemudian stop editing. Nah, ini sudah kita digitasi jalan tersebut. Untuk memperjelas kita perbesar ukurannya, warnanya juga kita ganti jadi warna merah. Ini ukurannya 8 misalnya contoh. Nah, ini sudah terlihat kan, berarti kita sudah selesai melakukan digitasi jalan. Selanjutnya kita coba menggunakan yang poligon. Nah, sama caranya kita gunakan land use, klik kanan, kita pakai edit fitur, start editing, create fitur yang land use dan poligon. Nah, kita coba di sini yang tegalan yang warna kuning. Kita mulai dari sini, di sini kita tandai semua. Kita titik-titiki semua, kita tandai yang sekiranya lahan tersebut masih sama penggunaan lahannya. Di sini kita coba mendigitasi daerah lahan tegalan ya, atau ladang. Ini kita titik-titikin semua. Nah, ini sudah kita lakukan digitasi land use atau penggunaan lahan. Nah,
kita sudah melakukan digitasi terkait fitur menggunakan fitur point, kemudian polyline, dan juga penggunaan polygon. Nah, mungkin itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.